Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi, bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi. Ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir. Ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian, tapi ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Jam. Langsung aja kita bacain energi kalian di bulan Maret ya. Kali ini dengan pola yang baru dan fokusnya pada Pluto masuk Aquarius dan Saturn di Pisces. Oke, gue buka 6 kartu ya. Dan ini gue udah siapin dua, udah gue kocok, gue siapin dua. Kalian pilih salah satu ya. Nanti pada akhir setelah gue baca 6 kartu ini, gue akan bacain satu-satu. Kalian milih aja, ini untuk petunjuk dan saran buat Gemini di bulan Maret. Oke. So, stay in tune sampai akhir. Oke. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, dan jangan paksa untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, coba nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian ya. Cross watcher kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin pesannya juga buat kalian. Gemini Maret. Perubahan apa yang kalian butuhkan? Judgment. Ini energinya Pluto ya. Energinya Aquarius, pergaulan, lingkungan sekitar atau network yang seperti apa yang kalian sudah bangun atau ke arah mana. Di Hierophant. Di mana kalian bisa gunakan kekuatan kalian. The Chariot. Untuk energi Mars ya, bagaimana dalam hal apa kalian harus lebih proaktif. High Priestess. Untuk energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil. The Emperor. Untuk energi Saturn di Pisces ya, kalian dapat The Lovers, energi kalian sendiri. Okay. Under the Deck, The Devil. Okay. Jadi perubahan apa yang kalian perlukan ya. Kalian dapat Judgment. Ini kalau di kartu ini gambarnya Pluto juga, padahal bukan Pluto. Anyway, ini energinya Pluto ya. Pluto 15 tahun udah di Capricorn ya. Jadi kilas balik sedikit aja kembali ke tahun 2008 sampai saat ini ya. Karena energi Pluto itu pelan banget ya pergerakannya. Jadi kalau mungkin perubahannya kita nggak ngerasain ya. Tapi kalau kita ngelihatnya udah ke 15 tahun belakangnya, kita bisa ngelihat ya perubahan apa yang terjadi pada kita sejak tahun 2008 ya. Nah, kalau Pluto di Aquarius secara general atau kolektif
itu punya tendensi perubahan-perubahan yang ada tentang teknologi seperti artificial intelligence. Kita udah bisa lihat itu ya, artificial intelligence, ChatGPT atau crypto ya kan, semuanya sifatnya teknologi dan kesadaran manusia tentang kemanusiaan itu sendiri ya. Jadi itu secara kolektif dan general. Pluto di Aquarius. Nah, kalau Pluto di Capricorn selama 15 tahun kemarin untuk Gemini itu apa sih? Ya, kurang lebih untuk Gemini itu tentang bagaimana kalian berbagi ya, dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama, bagaimana kalian berbagi. Proses transformasi atau perubahan apa yang kalian dapatkan, pelajari selama 15 tahun ini adalah tentang batasan-batasan yang tidak terlihat ya. Dalam kebersamaan itu ada batasan-batasan. Secara dalam kita bersosialisasi pun ada batasan-batasan itu yang tidak tertulis ya, tidak tertulis. Dan juga dalam menggunakan hal-hal yang sifatnya milik bersama, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan sekaligus juga menghargai orang lain gitu ya. Tuh kalau Capricorn di Pluto ya, dan tanggal 22 Pluto meninggalkan Capricorn dan masuk ke Aquarius tanggal 23 Maret ya. Dan buat siapa namanya? buat Gemini Aquarius itu ada di rumah ke-9, rumah ke-9, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan, apapun itu perbedaannya ya, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum ya, tentang segala sesuatu yang asing atau baru, atau bahkan orang asing itu sendiri, tentang luar negeri itu sendiri ya. Dan tentang travel ya, tentang relokasi mungkin ya. Jadi juga tentang mempelajari hal-hal yang baru, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri untuk menerima perbedaan. Itu Pluto di Aquarius untuk Gemini, lebih tepatnya untuk Gemini rising atau ascendant sign ya. Dan di sini kalian dapat judgment itu energi Scorpio. Bagaimana kalian menilai dalam kesehari-harian kalian ya, kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda dari yang selama ini kalian pahami, asumsi atau nilai. Karena dengan kita menilai, kita sudah menyatakan pengakuan, ini loh gue, kan gitu ya. Apapun penilaian kalian ya, entah itu positif entah itu negatif, ternyata gitu kan, kita salah menilai, kalian salah menilai, sudah salah menilai ya. Jadi kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan daripada bagaimana kalian menilai atau menghargai sesuatu itu, atau ya apapun itu ya, itu dalam kesehari-harian. Karena ya ternyata hanya kita masih belum menyadari mungkin ya, memahami mungkin ya. Jadi perubahan yang kalian akan lakukan itu dalam bagaimana melihat segala sesuatunya, bagaimana ya, itu bagaimana kalian melihat, persepsi kalian terhadap apapun itu akan berdampak pada rutinitas dan keseharian kalian ya, dalam pekerjaan kalian. Oke. Jadi itu yang kalian harus kalian butuh perubahan. Karena segala sesuatunya itu tidak ada labelnya, kecuali label itu adalah kita sendiri yang memberi deskripsi akan apapun itu, situasi, suasana, benda ya, apapun itu, kita sebagai manusia ya, yang punya memberi label apapun itu. Dan begitu kita memberi label, itu hanya mengungkapkan siapa diri kita dan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Semuanya itu cerminan energi kalian sendiri ya. Anyway, pergaulan, pertemanan atau network
yang seperti apa yang kalian ingin bangun, ya, yang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian apa, harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian apa, ya. Ini energi Aquarius, dan kalian dapat di Hierophant. Kalian komit pada network kalian, ya, pada pertemanan kalian, pada aspirasi kalian sangat komit, kalian membangun nilai itu, ya. Sesuai tradisi mungkin, ya, kalian patuh dan komit. Oke, ini energi Taurus, ya, yang mana kalian komit pada nilai-nilai kemanusiaan mungkin, ya, karena ini kan gue tanya energi Aquarius karena Pluto ada di Aquarius. Mungkin kalian komit pada nilai-nilai tradisi atau tradisi-tradisi nilai-nilai kemanusiaan, ya, sehingga kalian teraspirasi oleh itu, bangun network, ya, berdasarkan rasa kemanusiaan mungkin, ya. Dan karena ini energi Taurus, ini tentang hal-hal yang sifatnya karma, hal-hal yang sifatnya energi, mungkin segala sesuatu yang tidak tampak, segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang di luar kemampuan kita bernalar, ya, tentang alam bawah sadar kita sendiri. Jadi kalau gue mau ngomong bahasa negatifnya adalah gitu kan, kalau kita memang sudah terdoktrin, ya kita patuh karena kita terdoktrin. Bahasa negatif, bahasa apalah, terserah lo mau menyebut itu negatif atau positif, nggak penting buat gue, nggak penting. Yang jelas, kalau kita tidak menyadari, ya, kalau kita tidak menyadari alam bawah sadar kita, ya, itu malah menjadi batasan-batasan kita sendiri dalam bertingkah laku, bertindak, apapun itu berdasarkan apa, gitu. Kita yang nggak kita sadarin, kadang-kadang alam bawah sadar kita lebih punya andil kendali akan diri kita daripada kesadaran kita sendiri, ya. Jadi komitmen, nilai tradisi, ya, kalian pergaulan kalian, network kalian tuh semua berdasarkan itu, kurang lebih, ya, komitmen kalian sendiri atau tradisi. Dan untuk kekuatan, oh ya, di Taurus itu ada apa, North Nodes, ya. North Nodes sampai bulan Juli, ya, ada di Taurus. Oke, dan siapa namanya, North Nodes itu maksudnya fokus kalian itu ada di Taurus, yaitu ya karma itu sendiri, hal yang tadi gue jelasin. Dan di situ juga ada Uranus tentang jati diri kalian sendiri. Ya, itu semoga bisa buat, kalau Uranus kan sampai tahun 2026, jadi dan itu adalah, Uranus itu adalah keunikan dari diri kita sendiri, ya. Yang kita semua orang diciptakan berbeda dan unik. Yang kita kadang nggak sadari adalah alam bawah sadar kita itu, gitu, ya. Kalau memang itu bisa, energinya Uranus bisa membantu kalian dalam menelaah diri kalian sendiri, ya, di luar apapun ajarannya, di luar apapun kebiasaan budayanya, gue tuh siapa sih, gue tuh yang mana sih, gue tuh kayak gimana sih. Anyway, dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian, The Chariot. Kalian mampu menerima kelebihan dan kekurangan dari dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian akan mampu moving forward. Kalian mampu mengendalikan diri, sehingga apapun itu kalian bisa menerima, ya, dan kalian mendapatkan kemenangan atau pengakuan, sehingga kalian bisa moving forward. Ini energi Cancer, yang mana ini tentang bagaimana kalian menghargai atau memberi prioritas nilai-nilai yang emang menurut kalian itu berharga, ya. Jadi kalian sangat menyadari kekurangan dan kelebihan kalian, dan apa yang bisa kalian bangun untuk terus maju.
untuk energi Mars ya, Mars itu kan action. Jadi dalam bidang atau dalam hal apa kalian harus lebih proaktif. Kalian dapat the High Priestess. Ini energi Pisces atau energi Cancer ya, tentang diam. Tentang hal-hal yang seharusnya kalian tidak bicarakan atau hal-hal yang seharusnya kalian bicarakan, tapi justru malah kalian diam. Yang seharusnya kalian malah bicara, malah kalian malah diam. Yang seharusnya kalian diam, malah kalian bicara. Oke. Ini energi Pisces yang mana mungkin dalam pekerjaan ya, status mungkin ya, reputasi kalian, untuk reputasi kalian jadi kalian begitu. Coba amati lagi apa hati kalian sendiri, batin kalian sendiri ya. Dan sebenarnya Mars ada di Gemini loh. Dan untuk energi Saturn ya, tanggung jawab baru apa yang akan kalian ambil? The Emperor. Kalian akan menarik kembali kuasa kalian sendiri kan, untuk punya kendali akan nasib dan hidup kalian. Kalian akan bersikap ya, dan bertindak. Ini energi Aries. Aries buat Gemini itu ada di teman-teman, network, pergaulan ya, bagaimana kalian bersosialisasi, aspirasi kalian dan harapan kalian. Kalian akan membangun Gemini itu loh, supel banget kan, sangat social butterfly. Social butterfly lebih ke Sagittarius, tapi kalau Gemini itu emang networker gitu loh ya kan. Jadi kalian akan bersikap untuk, kalian mungkin merasa terpanggil untuk mulai melakukan sesuatu, membangun network berdasarkan ya aspirasi kalian sendiri ya. Bangun network yang kayak gimana gitu, pertemanan kalian yang seperti apa, untuk membangun harapan-harapan yang bagaimana gitu. Dan di hari ini karena ini energi Aries, di Aries itu juga ada Jupiter ya, dan Venus. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Okay. Jadi kalian ingin berbuat sesuatu, kalian ingin membangun network kalian, tapi kalian juga merasa terbatasi bersama dengan itu ya. Entah itu money, entah itu relationship ya, ada hal yang batasi. Bagaimana kalian mengambil sikap untuk hal-hal yang kalian merasa terbatasi itu. Dan untuk energi Saturn di Pisces ya, kalian dapat the Lovers, energi kalian sendiri. Saturn di Pisces oh ya, tanggal 1 kemarin Merkuri dan Saturn in conjunction, artinya dia bersanding, berdialog ya. Merkuri itu tentang persepsi, mindset, dan intelektual kita, juga komunikasi. Saturn itu tentang karma duniawi, hal-hal yang sifatnya membatasi, mengikat, duniawi, materi ya, peraturan ya. Karena Saturn itu sifatnya supaya kita tanggung jawab dan disiplin. Nah, dua-duanya ini lagi ada kemarin itu tanggal 1 itu ada di 29 derajat Aquarius, karena Merkuri tanggal 2 dia masuk Pisces ya. Tanggal 1 dia ada di 29 derajat Aquarius. Begitupun Saturn, tapi Saturn kan jalannya lama tuh, lambat banget. Nah, dia masuk ke Saturn tuh masuk ke Pisces tanggal 7 Maret ya. Itu kemarin aja gue berasa banget loh energinya ya. Karena gini, setiap zodiak itu, kalau bumi itu bulat, karena bulat lingkaran itu adalah 360 derajat dan zodiak itu ada 12, jadi per zodiaknya, per rumahnya ya itu 30 derajat. Nah,
Abis dari 20 setelah 29 derajat itu bukan 30 derajat tapi 0 derajat, yang mana adalah melebur kembali ke nol kan gitu ya. Nah, kemarin itu Merkuri sama Saturn ada di Aquarius 29 derajat. Kalau astrologer bilangnya itu anaretik ya. Gue ngerasain banget sampai yang namanya gini, karena Aquarius itu ada di keseharian gue, jadi gue bilang, oh, jadi gue kayak dapat pencerahan gitu loh, pencerahan gitu. Oh, ternyata gue selama ini kok rasanya udah berapa tahun ini rasanya kok gue stagnan ya di situ-situ aja, nggak jalan kemana-mana, jalan di tempat. Rasanya ternyata bagaimana gue memprioritaskan itu ternyata jadi ada penjelasan secara nalar, secara mindset kita tuh gitu. Coba kalian ingat-ingat kalau emang bisa kalian juga dapatkan itu ya. Itu karena tanggal 1 itu ada Merkuri sama Saturn yang lagi in conjunction. Dan tanggal 1 dan 2 juga itu ada Jupiter dan Venus in conjunction. Ya. Venus di Aries, Jupiter juga di Aries in conjunction, berdialog dia. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu berkah spiritual. Jupiter itu bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Ya. Jupiter itu juga tentang visi. Nah, Venus itu tentang money, relationship, value, harmoni. Ya. Jadi di situ kita mungkin juga dari tanggal 2-3 itu kita dapat penjelasan, dapat terang, atau secara energi kita ada mungkin ada yang beberapa dari kalian menang lotre ya kan, tapi secara kolektif ya, secara general ini juga tentang pencerahan bagaimana kita menilai, memberi nilai atau menghargai, mengapresiasi bahkan ya relationship dengan diri kita juga bisa. Jadi Jupiter sama Venus. Nah, Saturn jadi kemana-mana gue. Saturn di Pisces ya, itu secara kolektif dan general ya, itu tentang spiritual growth. Jadi pengembangan, spiritual development, perkembangan kita bagaimana secara spiritual ya. Spiritual Saturn di Pisces itu juga tentang self undoing itu apa? Release, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Karena energinya tuh juga kita diminta untuk bisa lebih dewasa, tanggung jawab dan disiplin secara mental dan emosional. Kita diminta bagaimana kita menghadapi atau menghandle alam bawah sadar kita sendiri. Jadi ini lebih proses ke self healing. Nah, bicara tentang healing, tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret itu Jupiter transit ya. Ini transit tanggal 9 sampai tanggal 15 Jupiter konjung dengan Chiron. Chiron itu apa? Asteroid. Chiron itu adalah the wounded healer yang menyembuhkan trauma-trauma kita. Nah, untuk kita, karena Jupiter itu melampaui batas-batas kita, jadi untuk bisa kita menerima berkah spiritual kita ya, Jupiter dengan bersanding sama Chiron, dia akan membuka trauma-trauma kita lagi ya. Kita akan diuji lagi untuk menghadapi trauma-trauma kita lagi ya. Baunya kayak trauma kita gitu. Kita sudah bisa melampaui batas-batas itu belum? Jadi tanggal 9 sampai 15 gunakan, manfaatkan energi itu karena healing portal sedang terbuka. Manfaatkan untuk kita mengurai luka-luka kita dan untuk kita mampu menyadari kenapa kita membiarkan luka-luka itu menggerogoti kita dari dalam dan membatasi kita untuk menghadapi kembali energi yang sama supaya itu bukan lagi jadi batasan kita sendiri. Okay. Nah, dengan energinya Saturn di Pisces, ternyata kalian dapat the lovers, kalian punya pilihan.
Ini energi kalian sendiri. Dan di Gemini ada Mars, masih ada Mars ya sampai tanggal 17 Maret akhirnya setelah 7 bulan ya. Tanggal 17 itu Mars mulai bergerak meninggalkan Gemini ya, lepas dari bayang-bayang retrograde. Walaupun retrograde udah kelar di bulan Januari, sampai tanggal 17 Maret ini ternyata masih stagnan, station, firm, diem ya, masih pepanasan dia. Nah, tanggal 25 Mars itu yang planet action itu ya, mulai maju meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Yang mana mungkin kalian sudah mulai melihat bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, sehingga apa yang tercermin ya kan, dari gambar itu sendiri kan kalian bercermin. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, begitupun kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, begitu juga kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat jahat belum tentu jahat. Fokusnya di mana? Kembali ke spiritual development. Bagaimana kalian ingin tampil, citra diri yang bagaimana yang kalian ingin perlihatkan ya, sesuai dengan bagaimana kalian bercermin. Sudahkah kalian memperlakukan orang lain seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri? Sudahkah kalian memperlakukan diri kalian sendiri selayaknya kalian memperlakukan orang lain? Alam bawah sadar kalian, the devil. The devil ini energi Capricorn ya. Mungkin di sekitar kalian ada Capricorn atau kalian juga mempunyai aspek Capricorn dalam diri kalian yang cukup kenceng ya. The devil itu sangat Saturn juga ya. Karena sifatnya mengikat, membatasi. Sifatnya suka nakut-nakutin supaya kita tidak ambil resiko dan stay di zona nyaman ya. Dan beruntungnya di Capricorn Pluto udah mulai beralih ya ke Aquarius. Jadi ada hal-hal yang sifatnya bikin kalian menahan diri untuk tidak merasa terbatasi, karena ini Capricorn lagi-lagi bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan juga hal-hal yang sifatnya milik bersama. Kalian membatasi diri kalian sendiri. Ya, kadang ini kaitannya di sini. Kalian sanggup nggak menyuarakan apapun itu yang memang harusnya disuarakan, dan silence di saat memang tidak perlu disuarakan. Anyway, lanjut kita ke ini ya, petunjuk dan saran untuk Gemini di bulan Maret. Kalian sudah pilih antara 1 atau 2 ya. Gue sekarang baca yang 1 dulu. Petunjuk dan saran untuk Gemini di bulan Maret. Eagle, jangan takut untuk terbang sendiri, karena eagle, elang itu hambatan bisa menjadi batu loncatan buat dia untuk terbang lebih tinggi. Dan semakin dia tinggi, semakin dia bisa melihat secara luas panorama, dan dia juga bisa melihat secara detil walaupun dia tinggi di atas sana. Kembangkan wawasan, perluas visi ya, hingga jauh. Dan jangan lupa kalian juga dapat chalkwood. Ini jangan lupa dalam kesehari-harian, dalam hal-hal walaupun kita melihat walaupun kita terbang setinggi-tingginya. Jadi punya visi, taruhlah visi yang tinggi. Mimpilah yang tinggi. Tapi jangan lupa dalam kesehari-harian. Semuanya berangkat dari saat ini apa yang saya kerjakan.
Jangan terlalu fokus pada yang di sana, pada besok, tapi sekarang apa yang saya lakukan, karena besok semua tergantung pada yang sekarang. Untuk yang kedua, ya, yang milih kedua, ini petunjuk dan saran untuk di bulan Maret ya. Kalian dapat desir. Desir ini nggak jauh beda dengan High Priestess. Desir ini kalian tahu, intuisi kalian cukup tinggi, kencang ya. Kalian tahu tanpa harus melihat dan mendengar ya. Kalian cukup amati intuisi kalian dan batin kalian. Kalian tahu ya. Kartu kedua, kalian dapat time to go tapi kebalik. Kalian masih belum bisa rilis, kalian masih belum bisa meninggalkan, melepaskan ya. Ini kalau tegak, kalian dapat kebalik ya. Kalian masih terikat pada apapun itu yang mengikat dan bahkan mungkin toxic, kebiasaan-kebiasaan yang lama mungkin ya. Saatnya kalian rilis, lepaskan itu. Oke, semuanya makasih. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan kalau kalian yang butuh private dan personal reading, kalian tinggal kontak aja, ada nomor WA gue di bawah, ya kan? Cek it out. Kata aja, bas aja.